Halo semuanya, di video kali ini kita akan sharing mengenai pemasangan takometer pada motor Kawasaki W175 series. Takometer ini merupakan alat ukur untuk mengukur putaran mesin dalam satuan revolution per menit atau RPM. Dan pada motor manual, takometer bisa membantu menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengganti gigi. Ini penting untuk menjaga akselerasi yang optimal serta mencegah putaran mesin yang terlalu tinggi sehingga bisa mencegah mesin bekerja terlalu berat. Untuk takometer yang akan kita gunakan kali ini dengan merek Pro Taper dengan harga 60 ribuan. Dan untuk skema dari kabel takometer Pro Taper ini ya. Jadi ini ada merah, ini plus, hitam ini minus atau ground. Ini untuk lampu ini, lampu standby-nya. Jadi ini merah dan hitam, merah plus, hitam untuk ground atau minus. Kemudian di kabel yang ada 3 ini ada hijau, hitam, dan biru strip putih. Untuk hijau ini ground. Untuk yang hitam ini positif, kemudian biru strip putih ini untuk ke coil atau pulser. Jadi untuk yang hitam ini bisa kita gabung jadi satu dengan kabel warna merah karena sama-sama plus. Kemudian yang hijau ini dengan warna hitam karena sama-sama negatif. Jadi yang satu ini ke coil. Sekarang kita lanjut pada proses merangkai kabel. Jadi kabel merah dari lampu background kita gabung dengan kabel hitam dari tako. Ini menggunakan sekun peluru. Kemudian kabel hitam dari lampu background kita gabung dengan kabel hijau dari tako menggunakan sekun peluru juga. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bikinkan sekun dari sekun bulat. Jadi ini negatif, hijau sama hitam. Kemudian di sini positif, hitam sama merah. Sedangkan untuk strum positifnya ini saya ambilkan dari kontak on lampu senja. Jadi strum positif dan masanya atau ground itu kita ambilkan dari strum kontak on lampu senja. Kemudian untuk penyambungan kabel sinyal takometer bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa diambilkan dari kabel strum positif yang menuju coil. Yang kedua bisa diambilkan dari kabel pulser yang menuju CDI. Sedangkan yang ketiga bisa dengan cara membuat kabel lilitan induksi pada kabel coil yang menuju ke busi. Kabel dari sinyal takometer dililitkan pada kabel busi, jadi sinyal akan menangkap gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh kabel busi. Jumlah lilitannya 10 atau lebih, tergantung nanti mana bacaannya yang lebih akurat. Kemudian lilitkan dengan jarak yang renggang, tidak terlalu rapat. Tapi sayangnya pada saat menggunakan cara ini, jarum takometer tidak stabil, goyang dan tidak akurat. Kemudian saya sudah coba juga dengan menggunakan lilitan kabel tembaga dan aluminium foil, tapi jarum tako malah tidak bergerak sama sekali. Hal ini bisa disebabkan karena sistem kerja sinyal takometer yang kita pakai tidak dirancang untuk cara ini. Atau bisa juga kabel busi yang digunakan pada W175 ini memiliki pembungkus resistensi yang mengakibatkan sinyal gelombang dari elektromagnetiknya tidak terbaca oleh kabel sinyal tako. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menghubungkan kabel sinyal tako dengan kabel pulser yang menuju CDI. Arus yang dihasilkan dari pulser bisa dikatakan lebih stabil dan tegangannya kecil, tidak terlalu besar. Tapi saya tidak menggunakan cara ini karena sayang jika harus menjamper kabel atau nyolok ke soket CDI. Untuk kabel CDI ini yang coklat, ini strum positif dari aki.
Kemudian yang hitam ini menuju ke koil positif. Kemudian yang hitam kuning ini ground. Kemudian yang hijau putih ini dari pulser. Jadi kali ini kita akan menggunakan cara yang terakhir, yaitu dengan cara menghubungkan kabel sinyal takometer dengan kabel positif yang menuju ke koil. Dan pada saat langsung dicolokkan ke positif koil, jarum takometer bisa bergerak stabil dan akurat. Kemudian sudah saya coba juga tes jalan, tidak ada masalah. Sepertinya kabel sinyal takometer ProTaper ini memang dirancang untuk disambungkan langsung ke positif koil. Tapi dikarenakan tegangan yang dihasilkan dari CDI menuju ke koil ini cukup besar, yaitu berkisar 100 hingga 400 volt, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi keawetan dari takometer. Di samping itu pula, sistem kelistrikan dari koil menuju ke CDI ini seharusnya tidak boleh terganggu agar tetap bisa menghasilkan pengapian yang optimal. Untuk itu, kita perlu menambahkan resistor dan dioda pada rangkaian kabel sinyal yang terhubung ke kabel positif koil. Resistor yang digunakan nilainya 1 hingga 10 kilo ohm. Dan di sini saya menggunakan resistor dengan nilai hambatan 1,2 kilo ohm. Hal ini bertujuan untuk membatasi tegangan yang masuk ke tako dan mengurangi gangguan intervensi gelombang elektromagnetik sehingga jarum bisa lebih stabil. Sedangkan untuk dioda yang digunakan berkode 1N4007 agar tako terlindungi dari lonjakan tegangan yang terlalu tinggi serta mencegah arus balik yang bisa mempengaruhi sistem pengapian koil. Jadi katoda atau yang ada strip putihnya itu menuju ke takometer, sedangkan anodanya ini menuju ke koil positif. Nanti kita bungkus dengan heat shrink. Jadi dan untuk kabelnya ini kita selipkan di koil positif. Jadi kita selipkan saja, kemudian kita ikat lagi dengan kabel tis biar kuat. Oke, selesai sudah untuk pemasangan takometer pada Kawasaki W175 series ini. Dan tibalah pada kesimpulan, secara sekilas bacaan dari jarum takometer ini bisa dibilang terlihat akurat, tapi akurasi bacaannya seharusnya bisa dibandingkan dengan melakukan pengujian menggunakan dyno test. Dan setelah terpasang selama 2 mingguan ini, tidak menunjukkan adanya kendala pada sistem pengapian, aman jaya. Dan jika misalkan pada saat teman-teman melakukan pemasangan takometer, kemudian mengalami kendala seperti suara mesin menjadi lebih kasar, berebet di putaran tinggi, atau tenaga menjadi menurun, maka sebaiknya dicek lagi pemasangan pada rangkaian kabel signal takometernya, karena itu menandakan sistem pengapian koil terganggu. Dan demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.